Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Elza Konita Rifari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode pembelajaran membaca dan menulis puisi. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu puisi. Apakah kalian tahu apa itu puisi? Baik, jika tidak tahu, akan saya jelaskan. Puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Dengan kata lain, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Baik, selanjutnya yaitu cara membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul puisi. Sebelum kalian semua menulis puisi, alangkah lebih baiknya mesti yang dilakukan yaitu menentukan tema. Kalian bisa membuat tema sesuai dengan puisi yang ingin kalian buat. Misalnya, tema tentang bencana alam, lingkungan, keluarga, kemanusiaan, cinta tanah air, dan masih banyak lagi. Judul di dalam puisi harus menyatakan keseluruhan isi dari puisi yang dibuat. Pastikan bahwa judul itu tidak terdiri dari banyak kata atau alias terdiri dari beberapa kata yang jelas dan padat saja. Dengan begitu, seseorang yang melihat puisi kalian akan cepat tertarik. Langkah yang kedua yaitu merangkai puisi dengan diksi dan rima yang tepat. Apabila kalian tidak tahu pilihan diksi yang tepat, kalian bisa melihat di internet dan catat beberapa diksi yang akan digunakan, lalu mulailah merangkai. Selain itu, kalian juga harus menentukan rima yang tepat, sebab ciri khas dari puisi tersebut yaitu rima. Rima sendiri memiliki arti sesuatu pengulangan bunyi dalam suku kata yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga yaitu memakai majas sesuai tema puisi yang dibuat. Apabila kalian masih penasaran terkait bagaimana cara menulis puisi yang mengandung majas, maka kalian harus tahu jenis-jenis majas terlebih dahulu. Jenis-jenis majas yaitu ada majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi, majas hiperborea, dan majas sarkasme. Kalian bisa menggunakan beberapa majas dalam puisi itu sesuai kebutuhan saja. Dan kegunaan majas ini adalah untuk membuat puisi semakin indah dibaca dan memiliki makna mendalam yang hanya bisa diketahui oleh penulisnya. Yang keempat yaitu tentukan bait yang akan digunakan. Bait dalam bagaimana cara membuat puisi sangat penting. Umumnya, bait puisi sebanyak 2 bait, 4 bait, 6 bait, dan lainnya. Namun kebanyakan orang selalu menggunakan 4 bait dalam puisi yang mereka buat. Yang kelima yaitu gunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi. Imajinasi dalam menulis puisi sangat dibutuhkan, karena agar puisi semakin berkembang dan menarik untuk dibaca. Cobalah kalian untuk menulis puisi disertai dengan gambaran imajinasi yang luas. Yang terakhir yaitu penutup. Di tahap penutup ini, penulis harus memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan begitu, karya sastra atau puisi ini bisa meninggalkan kesan positif terhadap diri para pembaca, walaupun terlihat rumit. Namun ketika kalian mencoba untuk membuatnya, maka segala kerumitan itu akan hilang seketika. Baik, setelah kita menulis puisi, selanjutnya yaitu membaca puisi. Membaca puisi juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama, artikulasi dan intonasi yang tepat. Artikulasi adalah pengucapan kata secara jelas sehingga menghasilkan bunyi bahasa
yang bisa didengar oleh penonton. Mengucapkan kata yang jelas pastinya dengan cara membuka mulut dan mengeluarkan suara agar suara terdengar jelas. Seperti misal, ketika mengeluarkan huruf vokal yaitu A, maka mulut kalian harus melebar. Sedangkan mengucap huruf U, maka mulut sedikit dan bibir agak monyong ke depan. Kemudian intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang menekankan pengucapan pada kata-kata tertentu sehingga menghasilkan keindahan yang dapat didengar oleh penonton. Yang kedua yaitu ekspresi atau mimik. Ekspresi merupakan suatu bentuk penjiwaan perasaan ketika Anda membaca puisi, dan mimik adalah raut wajah yang menggambarkan isi di dalam puisi beserta penjiwaannya. Kedua hal ini sangat penting bagi keindahan puisi, karena merupakan peran pendukung agar puisi jadi makin matang ketika dibaca. Maka dari itu, pembaca puisi harus bisa untuk mengekspresikan dan menyesuaikan mimik wajah dengan tulisan. Ketika puisi yang dibawakan memiliki ekspresi semangat, maka harus dibaca dengan semangat. Begitu juga dengan sedih, maka harus dibaca dengan sedih, agar penonton mendapatkan pesan yang pembaca sampaikan. Yang ketiga yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh merupakan pelengkap dari pembacaan puisi. Kenapa harus gerak tubuh? Ya, kalian bayangkan saja kalau hanya ada ekspresi tanpa gerak tubuh. Seperti kalian bicara kepada orang lain, pasti ada gerak tubuh meskipun hanya sedikit. Itu merupakan refleks. Tapi kalau dalam puisi, Anda harus menciptakan gerak tubuh yang sesuai dengan isi puisi. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu mental. Sebelum kita membaca puisi, kita harus melatih mental kita terlebih dahulu. Karena berguna agar ketika membaca puisi tidak merasakan demam panggung. Maka kita harus menghindarinya. Bagaimana caranya? Sering-sering berlatih membaca puisi di depan teman atau di depan keluarga. Dengan begitu, kalian tidak akan kaget ketika berada di atas panggung di depan banyak orang. Yang kelima yaitu membaca. Dalam membaca puisi, penting bagi kita untuk lancar dan tepat tempo pembacaannya, agar penonton itu menikmati pada setiap bacaan puisi yang kita bacakan. Lancar dan tepat, kedua hal ini harus menyatu dalam penampilan membaca puisi. Untuk menjadi lancar, kalian harus membacanya berulang kali sampai lancar. Kalau tidak lancar, pasti sulit mengekspresikan puisi tersebut. Begitu juga dengan ketepatan. Diperlukan pengulangan agar paham pembacaan yang tepat. Yang keenam yaitu pengaturan pernafasan. Pengaturan pernafasan menjadi sangat penting, terutama apabila puisinya itu terdapat kata-kata yang sangat panjang. Karena sebab itu kita mengeluarkan gerak tubuh otomatis sedikit menguras pernafasan kita. Pengaturan pernafasan ketika membaca puisi juga berkaitan dengan intonasi dan artikulasi. Karena ketika kita dapat mengatur nafas, maka bunyi yang keluar pun terdengar jelas. Yang terakhir yaitu makna puisi. Jika kalian ingin membacakan puisi, maka kalian harus memahami makna dari puisi tersebut. Puisi memiliki makna yang berlapis dan kadang bersifat imajinatif. Maksudnya yaitu dalam setiap kalimat tentu memiliki makna yang luas, yang jauh dari dugaan kita. Maka dari itu kita mesti memahami makna sebuah puisi dengan cara membedah secara bahasa. Keluarga sebagai pelindungku, aku sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang kakakku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya. Sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami.
Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.